Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, berat. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, kita sebagai warga Indonesia yang taat dan patuh, kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Mbak silakan berdiri, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, ketua kelas 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selesai. Silakan duduk kembali. Baik. Apa kabar anak-anak hari ini semua? Baik. Baik, alhamdulillah sehat semua ya. Ada yang tidak hadir? Tidak ada, hadir semua ya? Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan kesepakatan kita sebelum kita belajar terlebih dahulu. Jadi kesepakatan kelas kita saat Bapak menjelaskan di depan, jadi mohon anak-anak semua memperhatikannya dengan baik dan serius. Tolong jangan ada yang ngobrol di belakang ya. Jangan ada yang ngobrol di belakang waktu Bapak menjelaskan. Kalau ada yang nggak paham, tunjuk tangan. Pak, saya nggak paham masalah ini. Tunjuk tangan, jangan ngobrol sama kawan. Oke? Sepakat ya? Nah, kemudian kalau misalnya ada yang mau ke kamar mandi, minta izin, jangan ditahan-tahan ya. Oke? Pada hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Mata pelajaran kita tentang coding dan kecerdasan artifisial, atau biasa disebut dengan bahasa kerennya AI. Pernah dengar AI? AI itu macam-macam ya. Kecerdasan artifisial itu AI itu macam-macam. Ada ChatGPT, kemudian ada Cici, kemudian ada banyak-banyak lagi lain ya. Ada Leonardo AI dan lain-lain. Di sini kita akan memanfaatkan AI yang gratis. Kalian bisa menggunakan AI itu secara gratis dengan fitur-fiturnya yang bisa kalian ambil secara gratis, tidak usah bayar, yaitu menggunakan akun belajar.
Jadi kalian masing-masing sudah ada akun belajar, email belajar. Jadi AI itu namanya adalah Canva. Canva. Jadi dengan Canva ini kalian bisa memanfaatkan fitur-fitur di Canva dengan menggunakan akun ID belajar kalian. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan email biasa, fitur Canva ini tidak bisa kalian akses semua, harus berbayar. Jadi dengan adanya email belajar, kalian bisa mengakses fitur Canva secara gratis. Oke, jelas ya? Baik, di sini kita akan belajar masalah Canva ya. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mengikuti pelajaran pada hari ini, berarti diharapkan peserta didik memahami fungsi dan manfaat dari Canva sebagai alat desain digital. Jadi Canva ini kita bisa manfaatkan sebaik mungkin. Apa kalian untuk membuat konten YouTube, TikTok ataupun sebagainya ya. Kemudian tujuan yang kedua, supaya kalian bisa menggunakan Canva untuk membuat poster sederhana. Di sini kita akan belajar Canva untuk membuat poster. Kita akan membuat poster dari aplikasi yang namanya Canva. Kemudian di sini nanti kan kalian akan bekerja secara kelompok. Di sini tujuannya yaitu kalian bisa bekerja secara kelompok, bekerja sama untuk menyelesaikan atau menghasilkan sebuah karya kreatif yang kreatif dan komunikatif. Kemudian tujuan keempat yaitu supaya kalian bisa menunjukkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti kreatif. Kreatif artinya kalian bisa mendesain poster. Kemudian gotong royong. Gotong royong berarti kalian bekerja sama ya. Dan bernalar kritis. Bernalar kritis berarti kalian bisa memikirkan ide-ide apa yang akan kalian buat, yang akan kalian tuangkan dalam poster tersebut. Oke. Oke, di sini Bapak ingin menunjukkan kalian beberapa contoh poster yang ada di Canva. Ini beberapa contoh poster ya. Oke, ini jelas ya? Jelas? Oke, di sini kalian lihat ada beberapa poster di Canva. Di sini ada poster isinya belajar bukan tentang kurang jelas ya. Belajar bukan tentang pergi ke sekolah kemudian mendapatkan nilai, tapi tentang pengalaman dan ilmu yang kamu dapatkan. Di sini di poster ini dia menyampaikan menyampaikan tentang motivasi belajar. Begitu juga kalian nanti kalian akan mendesain poster. Nanti kalian akan Bapak beri tugas mendesain poster. Jadi temanya nanti kalian tentukan sendiri. Ini salah satunya, ini adalah tema motivasi. Motivasi apa? Belajar. Motivasi belajar. Nanti kalian akan Bapak beri tugas untuk mempraktekkan cara membuat poster dengan Canva dengan tema contohnya seperti ini ya. Oke. Oke, anak-anak agak kurang semangat ya. Coba biar lebih semangat, kita akan melakukan ice breaking ya. Oke, ice breaking, tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke, sekali lagi tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus.
Oke, semangat ya. Harus semangat. Baik, di sini Bapak ingin mendemonstrasikan cara membuka Canva ya. Di sini cara pertama kita mengakses aplikasi Canva atau website Canva, kita di sini langsungkan ketik aja Canva. Oke, kita ketikkan Canva, kemudian kita tekan enter. Dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik bagian di sini, kemudian masuk. Ini kita tekan terima semua cookie aja ya. Kemudian masuk menggunakan email belajar ya. Di sini Bapak akan masuk menggunakan email belajar ini ya. Oke, masukkan passwordnya. Oke, setelah kita login menggunakan email belajar, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Jadi untuk kalian ingin membuat poster, kalian bisa menggunakan fitur pencarian ini di sini. Fitur pencarian ini, kemudian misalkan kalian ingin membuat poster tentang apa? Poster tentang sekolah. Enter. Kita tekan enter. Oke, kalian perhatikan. Di sini ada banyak sekali template poster yang bisa kita gunakan. Jadi template poster di sini kita bisa custom sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini misal di sini kita akan membuat ini ya, sadar sampah plastik. Nah, kita klik di sini, kita akan mengambil template ini. Kemudian muncul seperti ini, kita tekan sesuaikan template. Jadi kalian di sini bisa mengcustomnya. Bagaimana cara mengcustomnya? Itu caranya. Misal gambar ini kita akan pindahkan ke atas atau kita hapus, kita ganti dengan gambar kita sendiri. Atau misalkan background belakang, boleh, bisa juga. Kita hapus background belakang. Kita masukkan gambar sendiri, bisa juga. Kita bisa customnya ini sebagai contoh ya. Contoh misalnya ini, kita masukkan gambar ini ke sini. Oke, satu lagi, untuk membuka Canva ini kalian harus terhubung ke jaringan internet. Jadi jika jaringan internetnya agak kurang, agak lemot, mungkin prosesnya akan lama ya. Oke, di sini kita klik 2 kali di sini, maka akan muncul di sini. Ini gambar sekolah kita. Misal kita mau ingin menjadikan ini sebagai background, kita bisa ekspor ini ke agak belakang ya. Di lapisan ini kita bisa mundur selapis. Gitu ya. Kemudian kita bisa mundur selapis lagi, atau kita mundur lagi, atau kita paling belakang, mundur paling belakang. Jadi kalau kita mundur paling belakang, karena di sini ada gambarnya, gambar kita tidak nampak karena kita udah mundur paling belakang. Karena di sini gambarnya berlapis-lapis. Oke, seperti ini ya. Misal di sini kita ingin foto kita ada di sini ya. Ini Bapak buat sebagai contohnya.
Hmm. Misal kita ingin membuat foto siswa ini berada di sini, kita bisa langsungnya mengcustomnya, mengekspornya ke dalam lembar kerja ini. Untuk kita menghapuskan backgroundnya, kita bisa menggunakan fitur penghapusan LB ini. Fitur ini kalau kita menggunakan email biasa, kita tidak bisa menggunakannya karena harus berbayar. Tapi karena kita di sini menggunakan email belajar, kita bisa menggunakannya fitur ini secara gratis ya. Kita langsung klik aja di sini untuk menghapus background foto tersebut. Sudah hapus kan? Kemudian untuk kita mengcustomnya bisa di sini, ataupun kita ingin merubah tulisannya, bisa juga. Misal buanglah sampah pada tempatnya. Itu. Jadi untuk kita ingin gambar ini bisa kita download atau kita untuk mengupload ke sosial media, kita bisa download langsung di sini, dibagikan. Kemudian di sini ada tombol unduh. Nah, di sini ada pilihan formatnya. Kita bisa mendownloadnya dalam format JPG, PNG, PDF, dan video juga ada di sini ya. Oke, paham anak-anak? Paham ya? Mudah menggunakan Canva ya? Oke, baik. Seperti yang Bapak kasih tahu tadi, kalian akan mempraktikkan cara membuat poster dengan Canva. Di sini Bapak sebelumnya akan membagikan kelompok ya, terlebih dahulu ya. Di sini ada 3 kelompok ya. Berarti ini Bapak namakan ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3 ya. Di depan kalian sudah ada laptop masing-masing ya. Oke, di depan kalian sudah ada laptop masing-masing. Bapak ingin kalian buatkan secara kelompok sebuah poster yang berhubungan dengan sekolah, dengan pembelajaran, ataupun dengan yang berhubungan dengan pendidikan lah ya. Jadi silahkan kalian bekerja secara kelompok, menentukan temanya, menentukan kata-katanya. Jadi mulai bekerja dari sekarang ya. Oke? Bisa? Ya. Oke, silakan. Silakan kelompok 3. Duduk Alisa. Oke. Bapak kasih waktu 10 menit. Oke, kelompok 1. Sesuaikan dulu template-nya. Oke, dihapus backgroundnya ya. Hapus backgroundnya pakai ini. Oke. Topik kerjasama ya. Ini Bapak akan menilai kerjasama kalian. Jangan ada yang tidak ada bekerja. Sakinah, duduk yang bagus. Duduk yang bagus. Ini Raja bisa duduk di sini. Duduk di sini Raja. Dono, semangat. Oke. Oke. Ini bisa dibesarkan lagi. Ya.
Enggak digeser ke samping bisa juga. Oke. Oke. Kalau mau pakai template yang lain bisa juga. Itu besar kali. Kecilin lagi. Kayak si raja ini aja. Ya kan? Ini gambarnya bisa dibesarin lagi. Tarik ke bawah. Dia pakai tekan di sini. Di sini aja tekan ya, di sini. Oke, udah siap. Kelompok 1 udah siap? Kita akan presentasi ke depan ya. Oke, kelompok berapa dulu yang akan presentasi? Ditulis tadi ya. Oke, kelompok berapa dulu yang ingin presentasi? Kelompok 2, ayo. Presentasi ke depan. Yuk. Udah siap? Gak apa-apa, maju aja. Gak apa-apa, maju aja. Yuk, maju bawa laptopnya. Bawa laptopnya sini. Biar Bapak pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil kerjasama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Agnes Novia dan sudah saya ada Syafira dan di sebelah saya Monika dan di sebelah saya Monika dan sebelah saya. Siapa namanya? Ini? Raja. Oke. Silakan tunjukkan hasil kerja kelompok kalian. Oke, bisa berdiri di sini. Di sini bisa juga. Yuk di sini. Biar oke. Inilah hasil kerjasama kelompok kami. Kami membuat poster yaitu yang ayo jaga kebersihan kelas. Ayo jaga kebersihan kelas. Bagus juga ya. Nih ada foto kalian di situ ya. Oke. Apa alasan kalian mengambil tema ini? Karena untuk mengingatkan para siswa di kelas agar selalu menjaga kebersihan disebabkan kelas sering kotor. Oh, oke. Mantap ya, mantap. Berarti poster ini untuk mengingatkan kawan-kawan kelas semua supaya selalu menjaga kebersihan kelas. Jadi karena kelas sering kotor, maka kelompok 2 membuat poster tentang jaga kebersihan kelas. Oke, itu sangat termotivasi ya, sangat bermanfaat. Oke, dari kelompok lain ada tanggapan? Nggak ada ya? Oke, udah ini aja hasilnya. Ya. Oke, boleh tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kelompok 2, beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Okey, beri dia apa? Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia. Wow, keren. Okey, mantap ya. Siapa lagi yang mau presentasi? Kelompok 3 udah? Okey, maju ke depan. Silakan maju ke depan. Bawa laptopnya. Ini chargernya dicabut aja. Okey. Sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami bersama-sama. Oke, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Miswari, samping saya ada Putri Ramadhani, samping saya Adisa dan di samping saya Satria dan di samping saya Amanda dan di samping saya. Oke, silakan. Inilah hasil kerja dari kelompok kami bersama. Guru menginspirasi kita menghormati. Mari kita menghormati guru-guru yang telah memberikan ilmu dan mendidik kita setiap hari. Oke, sangat termotivasi ya. Apa alasan kalian mengambil tema ini? karena kami sering melihat banyak siswa yang tidak menghargai guru dan tidak sopan. Jadi banyak siswa yang kurang sopan ya. Oke, kawan-kawan, ini sangat termotivasi ya. Jadi diharapkan dengan ada poster-poster seperti ini, kita bisa termotivasi untuk selalu menjaga adab dan kesopanan kita pada yang lebih tua, terutama pada guru ya. Ada lagi? Dah, ini aja. Oke. Silahkan bisa ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Beri dia apa? Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia. Wow, keren. Oke ya. Sekarang kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Bawa laptopnya. Ini chargernya dicabut aja. Oke, bisa dibuka dulu. Perkenalkan diri dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nabila, saya Triwandini, samping saya Nabila, samping saya Oke. Inilah hasil kerja kelompok kami yang berjudul Semangat Belajar. Semangat belajar, masa depan gemilang. Ini masalah motivasi belajar ya. Apa alasan kalian mengambil tema ini? Karena untuk motivasi diri agar selalu fokus dalam belajar. Oh ya, berarti itu untuk memotivasi siswa-siswa yang lainnya agar selalu fokus ya. Selalu fokus dalam belajar. Jangan pikirannya kemana-mana ya.
apalagi kalian sudah menanjak dewasa, mungkin pikirannya entah kemana-mana. Mungkin ini salah satu untuk memotivasi diri agar fokus belajar. Oke, yang lain ada, itu aja. Oke, bisa ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Okey. Okey, ini di bawah laptopnya. Okey, beri apa untuk kelompok 1? Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia. Wow, keren. Okey ya. Nah, sekarang semuanya sudah presentasi. Bapak lihat semuanya bagus-bagus ya. Bapak lihat semuanya bagus-bagus. Tidak ada yang tidak bisa. Bapak lihat kalian sudah paham. Kalian cepat memahaminya ya. Kemudian tadi yang barusan kita pelajari tentang apa? Tentang poster. Poster, kita mendesain poster menggunakan Canva. Canva itu apa? Canva itu adalah sebuah platform yang bisa kita gunakan untuk mendesain berbagai jenis apa yang kita perlukan. Kita bukan hanya bisa mendesain poster dengan Canva, kita juga bisa mendesain brosur, kita juga bisa mendesain emoji, kita bisa membuat emoji di Canva, juga kita bisa mendesain, mengedit video, mendesain sebuah video. Misal dari anak-anak sekalian ada yang ingin menjadi content creator, misal content creator itu kita bisa memanfaatkan platform Canva untuk kita membuat konten, karena dari platform Canva itu kita bisa menggunakannya secara gratis, kita bisa menggunakannya secara free, tidak perlu berbayar, dengan memanfaatkan email belajar. Jadi jika ada anak-anak yang ingin belajar lebih lanjut lagi, bisa temukan Bapak nanti di ruangan, di kelas, di kantor. Jika anak-anak sekalian ingin belajar membuat konten yang lebih luas, yang lebih lanjut lagi ya. Oke, paham hari ini? Paham ya? Ada yang nggak paham bisa ditanyakan. Urfan Nabila ada paham? Oke. Sekarang Bapak ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita belajar Canva untuk apa? Untuk mendesain atau membuat sesuatu yang berhubungan dengan digital. Jadi dalam era globalisasi seperti ini, kita harus bisa memanfaatkan media digital yang telah tersedia. Kita harus bisa memanfaatkan untuk kita bisa lebih maju ke depannya. Jadi kita tidak rugi sekolah. Sekolah bayar, enggak kan? Sekolah kita cuma bawa uang jajan, itu aja. Uang sekolah, biaya, semuanya gratis. Nah, jadi kita harus memanfaatkan yang sudah ada ini, termasuk juga platform Canva ini. Nah, kita bisa memanfaatkannya secara apa? Secara gratis. Paham? Syakila, Syakinah. Syakila apa Syakinah? Syakila. Syakila. Dah. Okey. Sampai di sini ada yang nggak paham? Udah paham semuanya masalah Canva ya? Udah, alhamdulillah ya.
Alhamdulillah kalian sudah paham masalah Canva. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang coding dan artifisial dan kecerdasan artifisial. Kita padakan sampai di sini. Jadi sebelumnya Bapak ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah mengikuti pembelajaran dengan serius, yang telah mengikuti pelajaran dengan giat ya, dan melaksanakan tugas yang Bapak berikan dengan serius. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ayo kita berselawat aja ya. Oke, selawat berserah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyaikhina wa muallimina wa qalabatana wa qaribatina biyaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasyiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa qalabatana wa qalibatina biyaumina hadza ila yaumil akhir. Oke, cukup. Oke. Ya, benar. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.